Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ba'da subuh yang penuh barakah ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali terkait dengan tafsir Al-Qur'an, di mana pada kesempatan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas terkait dengan tafsir surat An-Nas, surat An-Nas. Sekarang kita akan membahas surat sebelum surat An-Nas, yaitu surat Al-Falaq. Ya. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Ya. Al-Falaq ini nama lain dari kata waktu subuh. Kita langsung bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung, ya. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan. Birabbil falaq, Tuhan penguasa waktu subuh. Min syarri ma falaq, dari segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari segala keburukan ghasiqin, ya, apabila kegelapan malam sudah telah datang gelapnya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari segala keburukan perempuan-perempuan, wanita-wanita tukang sihir apabila dia menghembuskan di tali-tali bulunya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari segala keburukan orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri apabila dia dengki. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini bahwa beliau adalah manusia terafdal di muka bumi ini, manusia termulia di muka bumi ini. Bahkan beliau, ya, sebagaimana dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah penghulunya keturunan anak Adam, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memuji beliau, ya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfira laka Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu, dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tentu sangat banyak sekali, yang menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang paling bertakwa, beliau adalah manusia yang termulia, beliau dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni. Meskipun demikian, Allah memerintahkan dia, memerintahkan Nabi kita SAW untuk berlindung kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang secara level keimanan, level ketakwaan, level keilmuan sangat jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat miris kalau di antara kita tidak pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia termulia, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "A'udzu birabbil falaq."
Aku berlindung kepada Allah, zat yang menguasai waktu subuh. Ya. Terkait dengan tafsir, ya, an Jabirin qala, dari Jabir dia berkata al-falaq as-subh. Yang dimaksud dengan al-falaq itu artinya adalah waktu subuh. Ya. Wa qala al-Aufi, ya, dan terkait dengan hal ini juga al-Aufi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, seorang tabi'in bernama Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, sebagaimana kita ketahui Ibnu Abbas ini yang dibarakati doa Nabi SAW, ya, melalui keberkahan doa Nabi SAW, beliau menjadi ahli tafsir. Ya. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas fid din, dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya takwil. Nah, takwil ini di masa itu, di masa Nabi SAW, maknanya adalah tafsir. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ya, bergeser maknanya. Takwil itu lebih kepada apa? Kepada arah kebatilan, keburukan, ya, lebih ke arah takwil yang tidak benar. Walaupun pada awalnya adalah yang namanya takwil itu artinya sama, menjelaskan, tafsir, mengungkapkan sejelas-jelasnya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu ada pergeseran makna. Salah satunya takwil lebih ke arah takwil yang batil, ya, penafsiran ataupun memberikan makna terkait nama-nama dan sifat Allah tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Itu takwil. Tapi pada awalnya adalah takwil itu adalah tafsir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahi doa Nabi, kemudian menjadikan Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir. Ya. Nah, ini juga doa ini bisa kita amalkan untuk diri kita, untuk anak kita, ya, untuk keturunan kita. Ya, ketika kita mencium anak kita, doakan saja Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, walaupun kita tidak sesoleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi insya Allah mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang kita tidak tahu, ya, ketika itu kita sedang ikhlas-ikhlasnya, ya, doakan juga anak tetangga kita, ya, doakan juga anak saudara-saudara kita, doakan juga jangan lupa diri kita sendiri. Apa itu? Allahumma, tinggal domirnya saja, apa ganti yang dirubah? Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Karena nggak bagus juga kita peduli sama orang lain tetapi tidak peduli terhadap diri sendiri. Ya, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepadaku ilmu agama dan ajarkanlah kepadaku at-ta'wil. Ya, berikanlah pengajaran kepadaku ilmu terkait dengan tafsir. Ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah harus menunggu ustaz ataupun kiai besar untuk mendoakan anak kita. Kita doakan dimulai dari diri kita, kemudian kita doakan untuk anak-anak kita doakan untuk anak-anak tetangga kita, saudara-saudara kita, ya. Dan tidak ragu, tidak sungkan untuk mengucapkan doa tersebut. Enggak mesti harus ustaz ataupun kiai ataupun yang sudah dalam tanda kutip ilmunya mendalam. Tapi kita tahu doa ini doa yang sangat bagus bagi terkait dengan pemahaman agama. Kita doakan dan kita amalkan. Ibnu Abbas, kembali kepada Abdullah Ibnu Abbas, beliau yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bapaknya juga sahabat Nabi Muhammad SAW, sekaligus ya pamannya tentunya. Ali bin Abbas, ya, Ibnu Abbas juga mengatakan al-falaqi as-subh. Yang dimaksud dengan al-falaq yaitu waktu subuh, ya. Wa ruwiya 'an Mujahid, ya, wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah mithla hadza. Dan diriwayatkan dari Mujahid, ya, tabi'in, wa Sa'id bin Jubair sama wa Qatadah sama mithla hadza. Itu makna daripada al-falaq adalah sama dengan apa yang dimaknai oleh Ibnu Abbas, apa yang dimaknai oleh Jabir, yaitu sama-sama subuh, ya. Qala Ibnu Zaid bin Jarir, adapun Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir Al-Tabari, ya,
Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Wa hiya qawlihi ta'ala, ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 96. Artinya ma'an al-falaq, subuh, itu sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am 96. Dan memang sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Al-Quran itu menafsirkan satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Ya, ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kepada kami ya Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Ya, ditafsirkan dalam surat yang lain, surat An-Nisa. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang yang diberikan nikmat, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat itu siapa? Apakah orang-orang kaya? Apakah orang-orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, ya, tanah ratusan hektar segala macam? Tidak, ternyata. Minan nabiyyin, pertama adalah an-nabiyyin, orang-orang yang diberikan nubuwah, ya, kenabian, kerasulan, dan ini adalah pangkat dan jabatan tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, kenabian. Dan ini orangnya terbatas. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ini juga yang tertinggi setelah kenabian dan lumayan cukup terbatas juga, cukup berat juga. Yang sudah terkenal adalah Abu Bakar Siddiq dan juga putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dikenal dengan Aisyah Siddiqah binti Siddiq. Aisyah digelari dengan Siddiqah. Kalau Siddiq kan laki-laki, nah Siddiqah orang yang senantiasa, wanita yang senantiasa jujur dengan keimanannya. Ya, kalau yang tidak jujur dengan keimanannya itu kan orang-orang munafik. Ya, tapi Siddiqah ini adalah orang-orang yang senantiasa jujur dengan keimanannya. Jadi Aisyah terkenal dengan sebutan Siddiqah, sebagaimana bapaknya terkenal dengan sebutan Siddiq. Maka sering disebutkan dalam sirah Nabawiyah, ya, sejarah perjalanan hidup Nabawi, Nabi SAW, ya, para sahabat menyebutnya Aisyah Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya, Aisyah istri Nabi SAW, sahabiah Nabi Muhammad SAW, terkenal dengan kejujuran keimanannya, terlebih ketika kasus atau peristiwa hadisul ifki, hadis di mana waktu itu, ya, Aisyah difitnah berbuat serong, selingkuh segala macam dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Siddiqin wasyuhada, orang-orang yang diberikan nikmat, orang-orang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, tentu, ya, kita berharap bahwa kita semua itu termasuk orang-orang yang syuhada, walaupun faktanya, ya, bahwa kita kemudian misalnya nanti meninggal di atas ranjang. Makanya tamannaw, berangan-anganlah, bermimpilah, berdoalah bahwa kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai maqam asy-syuhada, kedudukan orang-orang yang mati syahid, walaupun kita faktanya meninggal di atas ranjang. Siapa sangka Khalid bin Al-Walid, ya, yang kita ketahui panglima perang, ya, dia mengatakan di tubuhnya itu, ya, penuh dengan bekas luka perang, entah itu bekas panah, entah itu bekas tombak, entah itu bekas pedang, tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ternyata beliau meninggal di mana? Di atas ranjang, ya, di atas ranjang. Nah, artinya apa? Tetap kita sebagai seorang muslim berangan-angan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mati dalam kondisi syahid, walaupun ternyata kemudian kita wafat di atas ranjang. Wassalihin, yang keempat adalah orang-orang yang saleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ini ternyata makom yang paling bawah. Ya, nah, bagaimana kita di antara 4 golongan tersebut? Nabiyin tidak mungkin, karena Nabi sudah, ya, tertutup pintunya setelah
kematian ataupun wafatnya Rasulullah SAW. Yang paling memungkinkan pertama tentunya sedikit. Ini butuh effort, butuh upaya yang luar biasa. Yang kedua adalah asyuhada. Kemudian yang ketiga adalah as-shalihin. Ya. Kemudian Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada tadi bahwa satu ayat Al-Qur'an itu menafsirkan ayat yang lain. Salah satu tadi contohnya terkait dengan apa sih ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan kepada mereka nikmat. Maka itu ditafsirkan dalam surat An-Nisa tadi, mereka itu adalah orang-orang para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, terkait dengan Al-Falaq juga sama. Ini ditafsirkan di dalam surat Al-An'am ayat 96. Faliqul isbahi. Ya, faliqul isbahi. Surat Al-An'am ayat 96 artinya adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh. Wa hadza huwa shahih. Dan ini adalah perkataan yang benar. Perkataan yang sahih. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari fi sahihihi. Dan ini adalah pilihan Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi qul a'udzu birabbil falaq, artinya katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, zat penguasa waktu subuh. Nah, kembali kepada waktu subuh ya, tentu Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah. Tentu ini tidak membatasi bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya penguasa waktu subuh ya. Tapi ini pengkhususan ya. Ketika dikhususkan berarti ada urgensi, ada kepentingan terkait dengan waktu subuh. Ya. Ada kepentingan, ada urgensi, pentingnya kita menjaga waktu subuh. Ya. Kalau enggak, Allah Subhanahu wa taala juga penguasa waktu malam, penguasa waktu sore, penguasa waktu pagi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui, itu bersumpah dengan waktu-waktu. Wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar. Nah, ini juga mirip-mirip dengan waktu subuh. Kemudian juga wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam, demi siang ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mengkhususkan dalam surat ini waktu subuh, ini menunjukkan urgensi waktu subuh supaya kita betul-betul memperhatikan waktu subuh ini. Kemudian min syarri ma khalaq. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq itu langsung menyebutkan ya beberapa hal terkait dengan kita berlindung ya dari perkara-perkara tersebut. Beda dengan surat yang setelahnya, surat An-Nas yang kemarin kita bahas, itu betul-betul berlapis-lapis perlindungan kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas 2, ilahin nas 3 ya. Tapi surat Al-Falaq ini hanya 1. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Baru langsung kepada perkara-perkara yang harus kita waspadai. Min syarri ma khalaq, langsung. Nah, tentu ini disebabkan bahwa was-was ya. Was-was ini lebih berbahaya karena bersumber dari diri kita masing-masing. Ya. Karena sebagaimana diketahui, kekalahan kaum muslimin ya, katakanlah di waktu perang Uhud, itu berawal lemahnya iman pada waktu itu. Ya. Lemahnya iman pada waktu itu, ya. Karena melihat harta ya, rampasan perang yang sebetulnya sudah diperingatkan oleh Nabi SAW dalam kondisi apapun ya, kalian harus tetap di posnya masing-masing. Nah, maka perlindungan terhadap was-was itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang paling berlapis-lapis. Beda sama surat Al-Falaq ini. Langsung kepada min syarri ma khalaq. Apa makna daripada min syarri ma khalaq? Ya, terjemahan Indonesianya adalah dari keburukan. Ma itu semua. Ma itu artinya mencakup seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min syarri jami'il makhluqat, ya. Kata Ibnu Katsir, dari keburukan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ma itu menunjukkan keumuman. Ma
itu menunjukkan sesuatu yang umum, apa saja ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja, baik itu manusia, hewan, jin dan seterusnya, maka kita berlindung dari keburukannya, ya, berlindung daripada keburukannya. Wa qala Thabit al-Bannani wal Hasan al-Basri, adapun Thabit al-Bannani dan Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keburukan seluruh makhluk ini merujuk kepada Jahannam wa iblis wa dzurriyyatuhu mimma khalaq, yaitu lebih kepada Jahannam. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum kita salah satunya adalah dari ya keburukan neraka Jahannam. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga makhluk Allah Subhanahu wa taala, Jahannam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita minta kepada Allah untuk masuk surga, ridhonya, dan kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan Jahannam. Ya. Maka ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita mohon perlindungan kepada Allah adalah dari keburukan ciptaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal yang berbeda ini? Menjadi hikmah dalam pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Wa iblis, dan juga iblis, ya. Ini dedengkotnya kekufuran, dedengkotnya segala kemusyrikan, dedengkotnya segala kemunafikan, dedengkotnya segala aliran dan paham sesat. Itu ada pada iblis. Ya, walaupun ya sebagaimana disebutkan dalam tafsir, iblis dahulu terkenal sebagai ahli ibadah. Ya, maka di sini kita mengambil pelajaran, sealim-alimnya kita, serajin-rajinnya kita ke masjid, mengikuti kajian, kita tetap waspada dan tidak boleh merasa nyaman bahwa kita termasuk ahli ibadah. Terus kita introspeksi, terus kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita mencoba lebih tinggi lagi mahabbah. Bukan hanya roja dan khauf, tapi juga mahabbah, ada kecintaan kita dalam diri kita ketika kita mengikuti kajian, ketika kita beribadah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada cinta di situ. Bukan hanya sekedar berharap dan takut. Kata sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa takut, roja, berharap, ya, kemudian mahabbah ini diibaratkan mahabbah sebagai kepala burung, sedangkan roja sama khauf itu sebagai ya dua sayap burung tersebut. Ya, ibaratnya kalau salah satu sayapnya nggak ada, masih hidup burung. Nah, tapi kalau sudah kepalanya nggak ada, ini nggak mungkin hidup. Ya, hukum alamnya seperti itu. Maka mahabbah ini sebagai kepala dalam diri kita di dalam menggerakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ya iblis wa dzurriyyatuh dan juga keturunannya. Nah, ini keturunannya ini ya bisa memiliki dua makna. Keturunan dari sisi maknawinya, dari sisi secara makna yang memiliki karakter seperti iblis. Apa itu karakternya? Ya, selalu mengajak manusia kepada keburukan, selalu mengajak manusia kepada keburukan, kepada neraka, kepada Jahannam. Nah, itu adalah iblis. Bisa juga maknanya adalah memang keturunan iblis yang buruk, yang kafir, ya, dari kalangan jin. Jadi wa dzurriyyatuhu mimma khalaq, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antara dua penjelasan ini tentu tidak saling bertentangan ya Bapak Ibu sekalian. Yang satu memaknai secara umum seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dari segala keburukannya. Bahkan kita pun berlindung daripada jiwa kita. Ya, karena apa? Karena jiwa kita ammaratun bisu, senantiasa menyuruh ya kepada keburukan. Ya, maka kita pun berlindung dari keburukan jiwa kita. Karena dalam diri kita itu seminimal-minimalnya ada tiga yang senantiasa merongrong kita untuk terus kepada keburukan. Ya, jiwa kita, kemudian samping itu pun ada setan, ada iblis, ya, kemudian ada an-nafs. Ya. Nah, ini yang merongrong
kita semua untuk senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya. Mimma khalaq. Jadi dua pandangan terkait dengan min syarri ma khalaq, dari keburukan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lebih kepada maksudnya kepada Jahannam, iblis dan keturunannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Dan dari segala keburukan malam apabila telah gelap gulita. Terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini, Mujahid, ya, seorang tabi'in, mengatakan ghasiqun al-lail idza waqaba ghurub syams. Jadi yang namanya ghasiqul lail itu apabila telah masuk, ya, terbenamnya matahari. Jadi ketika sudah terbenam matahari, maka itu sudah mulai kita waspada, ya. Kita sudah mulai waspada dan hati-hati. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wal Dhahhak wa Husayf wal Hasan. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad al-Qurazi, wal Dhahhak, Husayf, ya, dan juga Hasan al-Basri rahimahullah taala. Adapun Qatadah, beliau menyatakan innahul lailu idza aqbala bi dhalamihi. Sungguhnya yang dimaksud dengan ghasib itu adalah malam hari apabila memang telah terlihat kegelapannya. Jadi kalau sekedar ghurub syams, terbenamnya matahari, mungkin masih belum terlihat gelap gulita. Tapi yang dimaksud dengan ghasibul lail setelah isya ke atas, ya, itu sudah waspada. Karena apa? Karena gelap gulita tersebut cenderung membawa suasana kepada keburukan. Ya. Kemudian waqala Zuhri wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, makna daripada ayat syarri ghasiqin idza waqab, asy-syamsu idza gharabat. Ya, kembali kepada makna yang pertama tadi, yang dimaksud dengan keburukan gelap gulita apabila telah datang, yaitu ketika matahari sudah terbenam. Ya. Wa atiyatul qatadah idza waqaba al-lail idza dhahaba. Ya, yang dimaksud dengan waqaba al-lail apabila malam telah pergi, maksudnya telah datang. Wa qala Abu Hurairah min syarri ghasiqin idza waqab. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah menyatakan yang dimaksud dengan ghasiqin idza waqab adalah kaukab, yaitu bintang. Ya. Wa qala Abu Zaid kanat al-arab taqul al-ghasiqu suqutu thuraya. Ya. Wa kanat al-asqam wa at-tawa'in takthuru 'inda wuqi'iha wa tartafi'u 'inda tulu'iha. Jadi orang-orang Arab mengatakan yang namanya ghasiq itu suqutu thuraya. Ya, yaitu jatuhnya bintang-bintang. Ya, jadi ada thuraya, ya. Ini seringkali menjadi nama buat anak-anak perempuan orang Arab yang kita kenal dengan Soraya. Itu asal dari Suraya, bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Kemudian di Indonesia jadilah Soraya. Tapi pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, orang Arab yang menamakannya dengan bahasa Arab itu Suraya. Ya, Suraya. Jadi kalau beberapa kali kita perhatikan orang-orang Arab itu ternyata nama untuk perempuan itu kadang-kadang unik-unik. Ada yang namanya ibtisam, artinya senyuman. Ada yang namanya tawakul, ya, tawakul itu bertawakal, ya, bertawakal. Ada Suraya, ya. Walaupun tentu banyak juga yang menamakan anak perempuannya Maryam, Aisyah segala macam. Tapi beberapa nama tadi itu kadang-kadang ketika kita mendengarnya agak unik gitu, ya. Namanya ibtisam, senyum, Suraya, Rihan, dan seterusnya, ya. Nah, kembali kepada makna ghasiq, ya, ghasiq idza waqab. Jadi Abu Hurairah memberikan tafsir bahwa yang namanya ghasiq idza waqab itu kaukab, ya, yaitu bintang. Kemudian juga dikuatkan Ibnu Zaid, yaitu suqutu Suraya, jatuhnya bintang-bintang. Wa kanatil asqam wa tu'ain, dan penyakit-penyakit dan ta'un, ya, taksuru inda wuqu'iha, ya, itu menjadi banyak, menjadi menyebar ketika
terjadi jatuhnya bintang-bintang. Wa tartafi'u 'inda tulu'iha, dan terangkat ketika sudah hilang lihat surayanya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari wa qala akharun, dan yang lainnya mengatakan bahwa yang namanya ghasib idza waqab itu yaitu kegelapan apabila telah datang, itu maksudnya adalah al-qamar, ya, yaitu bulan. Karena memang bulan pertanda ini datangnya malam, ya. Qultu, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, penulis tafsir kitab ini, Tafsirul Qur'an Azim, wa 'umdatul ashabi hadzal qawli ma rawahu Imam Ahmad an Abi Salamah qalat Aisyah. Jadi pedoman para ulama yang mengatakan perkataan yang pertama ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, dia berkata akhadha Rasulullah SAW biyadai, bahwa Nabi SAW memegang tanganku. Fa'aranil qamara hatta hina yatlu, kemudian Nabi SAW menunjukkan bulan ketika nampak. Wa qala ta'awwadhi billah, jadi ketika bulan nampak Nabi SAW memegang tangan Aisyah sambil menunjuk itu ada bulan. Kemudian Nabi mengatakan ta'awwadhi billah, berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarri hadzal ghasiq idza waqab, dari keburukan penanda gelap ini apabila telah gelap. Jadi ini ya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ghasiq idza waqab itu adalah al-qamar berdasarkan hadis dari Aisyah. Wa rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dan ini diriwayatkan juga di samping Imam Ahmad tadi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih, ya. Wa lafdhuhu ta'awwadhi billahi min syarri hadza. Hanya saja At-Tirmidzi ini lafaz atau redaksi hadisnya sedikit berbeda. Ta'awwadhi billahi min syarri hadza, ya, berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini. Fa inna hadzal ghasiqa idza waqab, karena inilah yang dimaksud dengan al-ghasiq, ya, idza waqab, kegelapan apabila telah datang. An-Nasa'i lafaznya ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab, ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini. Ini adalah kegelapan apabila telah datang. Artinya, ya, makna daripada ghasiq idza waqab itu al-qamar, bulan, itu diperkuat dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, yang Tirmidzi, yang Nasa'i, dan juga imam-imam yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, qala ashabul qaul al-awwal wa huwa annahu al-lail idza walaj, ya, bahwa pernyataan atau pandangan golongan atau para ulama dari kalangan pertama tadi, bahwa yang dimaksud dengan annahu al-lail idza walaj, bahwa yang dimaksud dengan ghasiq itu adalah malam apabila telah gelap gulita, hadza la yunafi qawlan. Ya, tentu ini tidak saling bertentangan, ya, masing-masing saling menguatkan. Baik yang punya pandangan bahwa ghasiq itu adalah bintang, ghasiq itu adalah qamar, ghasiq itu adalah gelap gulita, itu masing-masing saling menguatkan, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya, terkait dengan makna apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal mustaqim itu, ya, surat Al-Fatihah, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ada yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah al-Islam, ya, agama Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Nah, pandangan-pandangan ini saling bertentangan atau saling menguatkan? Saling menguatkan. Artinya yang mengikuti Al-Quran berarti mengikuti Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya. Yang mengikuti Al-Quran berarti telah berpegang teguh sama Al-Islam, agama Islam. Ini jadi saling menguatkan, ya. Li'annal qamar, kenapa ini saling menguatkan, tidak saling kontradiksi? Li'annal qamar ayatul lail, ya, karena
Ya, al-qamar bulan itu adalah ayatul lail, tanda datangnya malam. Ya. Wala yujadu lahu sultan illa fi. Bahkan tidak ditemukan bahwa penandaan malam itu kecuali datangnya bulan. Ya. Wa kadzalika an-nujumu la tadhi'u illa fil lail. Demikian pula yang berpandangan bahwa ghasiq idza waqab itu adalah bintang, ya, maka bintang itu tidak bersinar kecuali ketika di malam hari. Mungkin di pagi-pagi kita kadang-kadang melihat ada satu bintang, dua bintang, tapi ketika semakin siang itu tidak kelihatan bintangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya, makna ghasiq idza waqab salah satunya adalah an-nujum atau bintang. Fahuwa yarji'u ila ma qulna wallahu a'lam. Nah, maka tentu ini kembali kepada apa yang kami tetapkan tadi, intinya adalah kegelapan. Ya. Kegelapan ini bisa ditandai dengan bintang, bisa ditandai dengan apa? Dengan al-qamar, dengan rembulan. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita pertama berlindung dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya. Ya, lebih spesifik lagi daripada iblis, ya, daripada iblis, ya. Ada sedikit apa ya, guyonan ketika misalnya kita khawatir ditilang sama polisi gitu, itu disandingkan antara iblis sama polisi. Ya. A'udzubika min syarri iblis wa bulis. A'udzubika min syarri iblis wa bulis. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan iblis dan polisi. Karena waktu ditilang, ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada yang mengerucut bahwa makna keburukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala lebih kepada iblis, karena dia adalah ra'su al-kufri, ra'su al-nifaqi wasyirk. Karena iblis didapatkan kekufuran, didapatkan kemaksiatan, didapatkan kesyirikan. Yang ketiga adalah tadi wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Ya. Jadi yang pertama min syarri ma khalaq, yang kedua min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam. Yang ketiga wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Apa makna daripada tafsir ayat yang mulia ini? Qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wal Dhahak. Ya, para tabi'in Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah wal Dhahak menyebutkan maknanya adalah as-sawahir. Makna an-naffathat artinya adalah as-sawahir, tukang sihir. Ya. Qala Mujahid berkata, idza qaina wa nafathna fil uqad. Ketika mereka sudah beraksi, ya, meniupkan, ya, ajimat-ajimat, ya, bacaan-bacaan mereka fil uqad, di ikatan-ikatan tali buhul. Wa Ibnu Jarir an Ibnu Tawus an Nabi qala. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Tawus dari bapaknya, ma min syai'in aqrabu min asy-syirki min ruqyatil hayyati wal majanin. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling mendekati kesyirikan min ruqyatil hayyati, ya, dari ruqyah bacaan. Tentu ketika kita mendengar ruqyah itu secara istilah Arab, ya, itu memiliki makna bacaan umum. Maka kita sifati, kita khususkan yang disyariatkan itu namanya ruqyah syar'iyyah, ya. Ruqyah itu syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah maksudnya adalah ruqyah yang disyariatkan. Berarti ada ruqyah yang tidak disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan yang mengacu kepada bacaan dari Al-Qur'an atau bacaan-bacaan dari hadis Nabi Muhammad SAW, itu ruqyah syar'iyyah, ya. Sedangkan ruqyah yang ghairu syar'iyyah, yang tidak syar'i, itu yang dibaca oleh tukang sihir, jampi-jampi berdukun, ya. Kemudian fil hadis al-akhar, dalam hadis yang lain, anna Jibril jaa ila Rasulullah SAW. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Faqal ishtakaita ya Muhammad, apakah engkau mengeluh kesakitan? Ya. Ishtaki itu artinya melapor, mengeluh, ya. Ishtakaita ya Muhammad,
apakah kau mengerang kesakitan? Faqal, kata Nabi SAW, na'am, ya benar, saya sedang mengerang kesakitan. Faqal, maka kemudian Jibril pun meruqyah beliau dengan ruqyah, Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli da'in yu'dzika, dari segala penyakit ya yang menyakitimu, dari segala keburukan yang menyakitimu, wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin, dan dari segala ya keburukan hasid, orang yang hasad, wa 'ainin, dan juga penyakit ain, Allah yashfika, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Nah ini ya, dari hadis ini banyak sekali faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang diambil. Di antaranya pertama adalah cara meruqyah. Ya, cara meruqyah kita kepada orang yang memang sedang membutuhkan ruqyah. Jadi inisiatif kita sebagai seorang muslim, kepedulian kita sebagai seorang muslim ketika melihat saudara kita sakit atau terlihat terkena sihir misalnya, kita mengetahui itu, ya kita langsung ruqyah. Ya, jangan sampai kemudian kita menunggu sampai saudara kita itu meminta kepada kita untuk diruqyah. Karena kita mengetahui tentang fadilah, keutamaan orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Apa itu? Salah satunya la yastarqun, mereka tidak pernah meminta untuk diruqyah. Nah, kita sebagai orang-orang yang insya Allah mengetahui terkait dengan ruqyah ini harus punya inisiatif, ya. Lihat saudara kita sakit, ya, nggak usah kita juga sungkan-sungkan untuk meruqyah saudara kita, semampu kita, insya Allah, ya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu insya Allah syifaan likulina, penyembuh untuk segala penyakit, ya. Jadi nggak usah nunggu ustadz manggil segala macam, ya. Paling minimal yang kita baca adalah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan itu adalah surat-surat yang umum yang kita hafal, ya, insya Allah. Ya, jadi jangan terlalu katakanlah bergantung kepada menunggu ustadz yang betul-betul fak di bidang ini misalnya, tidak mesti. Tapi minimal kita tahu yang simpel, yang sederhana, ruqyah untuk diri kita, untuk keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita. Nah ini doa ini adalah doa ruqyah. Nah, salah satu kesalahan kadang-kadang yang dilakukan oleh sebagian praktisi ruqyah adalah sering ya berdialog dengan pasien ruqyah itu yang sedang terkena ya katakanlah sihir, santet segala macam, dan dia berdialog dengan jin. Nah, itu kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena jin itu adalah makhluk gaib, berbeda alam dengan kita, ya. Sehingga salah satu syekh adalah tidak boleh bagi seorang peruqyah itu berdialog dengan jinnya, ya, dengan jin yang sedang merasuki pasien ruqyah tersebut. Tapi langsung saja dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga doa dari Nabi SAW ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun katakanlah berbicara kepada jin, ya, yaitu dengan tegas, ukhruj, keluarlah. Bukan kemudian menikmati dialog segala macam gitu kan. Ini kesalahan, ya, kesalahan yang dilakukan sebagian praktisi ruqyah. Tapi kita harus langsung tegas, ukhruj, ya, karena kalau berdialog, ya dia yang namanya jin, ya, sedang masuk kepada manusia, ya, kita tidak mengetahuinya karena jin adalah makhluk gaib, bisa jadi akan mengaku sebagai jin muslim segala macam, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu melihat kita dan kita tidak melihat mereka, sehingga kita tidak mengetahui secara persis, dan kita ketika meruqyah langsung saja meruqyahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli da'in yu'dzika, dari segala penyakit yang menyakitimu, wa min syarri kulli hasidin. Nah ini juga tidak kalah penting, ya. Kalau penyakit kita didiagnosa oleh dokter, penyakit ini segala macam, atau kita pun merasakan saudara kita terluka segala macam. Nah yang tidak kalah penting adalah hasid, orang yang dengki, dan penyakit ain. Penyakit ain itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya gejala-gejalanya itu terlihat, kadang-kadang gejalanya tidak terlihat. Ya, pada anak-anak misalnya gejalanya rewel gitu kan,
tiba-tiba rewel tadi anteng rewel. Ini ya salah satu gejala penyakit ain. Ada juga ya sebagaimana yang pernah sampai ke kami beritanya di Yaman, ada anak kecil yang luar biasa hafalan hadisnya luar biasa. Tapi disebabkan ya khalayak ketika menyaksikan dia itu katakanlah mempresentasikan hadis-hadisnya, menunjukkan hafalan hadisnya, lupa mengucapkan Masya Allah, akhirnya si anak ini tiba-tiba tidak bisa berbicara sama sekali. Nah ini namanya ainu ta'ajjub. Jadi penyakit ain itu ada dua macam. Pertama disebabkan takjub, yang kedua disebabkan hasad. Nah maka bapak-bapak yang punya mobil tidak salah juga ditempelin Masya Allah tabarakallah ya. Karena bisa jadi ada mata-mata yang takjub, ada juga mata-mata yang hasad. Nah untuk menghindari hal ini, kedua hal ini ya kita tempelkan Masya Allah tabarakallah. Bahkan seringkali kami lihat juga di rumah-rumah orang Arab, orang Yaman, itu ditempel di depan rumahnya Masya Allah ya, Masya Allah ya. Kalau di Indonesia kayak kurang lazim ya. Yang lazim adalah di mobil-mobil. Nah, saya kemarin berapa kali itu lewat Wastu itu ada mobil siapa itu ya? Hadis sayyaratu minallah gitu. Mobil ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pas di tukang sayuran beberapa kali lewat ini mobil carry ya. Hadis sayyaratu minallah, ini siapa? Mobil ini punya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan hada min fadli rabbi gitu kan, atau Masya Allah tabarakallah, ini hadis sayyaratu minallah. Ini mobil dari Allah Subhanahu wa taala, benar juga sih. Nah, kembali kepada tafsir seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit ain tentu itu ada dan kita diperintahkan untuk berlindung kepadanya karena ini bersumber dari dua hal tadi. Pertama karena mata diantara kita takjub kepada orang tersebut, benda tersebut. Yang kedua bisa jadi diantara kita hasad, ya, diantara kita dengki. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya tadi sudah disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, dari segala keburukan orang yang hasad apabila dia dengki, ya. Kemudian terakhir wala'alla hadza kana min syakwahu alaihi salam. Dan bisa jadi ini adalah termasuk sakit yang diderita oleh Nabi kita Muhammad SAW hina suhir, ketika beliau terkena sihir. Jadi Nabi SAW yang kita ketahui ya, paling bertakwa, paling mulia itu pernah terkena sihir. Nah ini ketika Nabi SAW terkena sihir ini dalam rangka pensyariatan ruqyah, hikmahnya ya. Beberapa syariat itu diawali dengan apa yang dikatakan dalam tanda kutip teguran Allah kepada Nabi SAW. Ya, misal abasa wa tawalla, ya, Nabi bermuka masam, berpaling dari orang yang buta. Abdullah ibn Ummi Maktum, padahal Abdullah ibn Ummi Maktum betul-betul tulus ya ingin mendalami Islam, ya, berpaling dari dia dan lebih memilih kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW lupa melakukan sholat zuhur, ya, itu 2 rakaat. Kemudian para jamaah waktu itu katakanlah ini jamaah apa kosong, ya. Ini hikmahnya dalam pensyariatan namanya sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Dan ini ketika Nabi SAW disihir, ini pensyariatan ruqyah. Bagaimana sih kalau di antara kita terkena sihir? Apa tindakan kita? Ya, jangan sampai pergi ke mbah dukun gitu kan. Itu ya. Tsumma afahu Allah taala wa syafaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, Allah sehatkan. Wa radda kaida sahrati al-husad min yahud fi rusin. Kemudian Allah kembalikan ya makar tersebut kepada tukang-tukang sihir dari kalangan Yahudi. Wa ja'ala tadbirahum fi tadbirihim, ya. Wa fadhahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Walakin ma'ahadha lam yu'atibhu Rasulullah SAW yawman minad-dahri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ya menegur Rasulullah SAW, bal kafallahu wa syafa wa afa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembuhkan
dan juga menyehatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa fawaid dari surat Al-Falaq. Pertama tentu terkait dengan tafsir, mulai dari qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, bahwa ini menunjukkan umum dan khusus. Umum ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan apapun, juga bermakna khusus, yaitu mencakup jahanam, iblis dan keturunannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari segala keburukan apabila telah gelap gulita. Ini bisa juga dimaknai dengan al-qamar, bulan, bisa juga dimaknai dengan bintang. Kedua-duanya saling melengkapi maknanya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari segala keburukan wanita-wanita tukang sihir apabila telah mulai meniupkan di tali buburnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari segala orang yang dengki apabila dia telah dengki. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan tafsir surat Al-Falaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, kemudahan untuk bisa menerapkan apa yang kita ilmui dan apa yang kita yakini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.